Banyak orang tersinggung dengan ucapan Ustadz Rahmat Sahroni tadi, karena beliau masih muda. Kata Ustadz Oren, umur beliau 30-an. Jadi mungkin ibu-ibu dalam hati, loh Ustadz Sahroni kok ngomongnya begitu? Padahal yang diintai malaikat maut itu semua kita. Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Cobalah kita tegak di bawah pokok kelapa. Kelapa muda jatuh. Jangankan kelapa muda, mayangnya jatuh, pelepahnya jatuh. Malah kelapa tua tak jatuh-jatuh, ditarik pakai galah baru jatuh. Jadi kuncinya memang kalau kita ngaji ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Ibu ada yang tersinggung? Nah, takut semua orang meninggal. Majelis pencinta Quran dan anggotanya adalah ibu-ibu. Melahirkan itu sakit tidak, Bu? Saya terus terang kalau ceramah, yang belum pernah saya ceritakan adalah bagaimana sakitnya melahirkan. Karena kalau saya ceritakan, apa kata ibu-ibu? Alah, macam tahu aja. Ketika anak itu sudah lahir, meregang nyawa, lalu kemudian dibawalah bayi itu ke dekat ibu, dipegangnya. Ibunya senyum atau cemberut? Ada ibu-ibu yang baru melahirkan, waktu dia menengok anak itu begini matanya. Enggak ada, senyum dia kan? Kira-kira waktu itu dia masih sakit atau tidak? Sakit. Pertanyaannya, kenapa dia senyum? Karena cinta. Cinta itulah yang membuat sakit menjadi hilang, membuat muka macam jeruk purut dipijak gajah menjadi tersenyum. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa ya ibu-ibu majelis pencinta Quran itu kok wajahnya cerah? Ini bukan karena skincare, ini bukan karena bedak 3 inci, ini karena cinta Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Ada seorang ibu-ibu, Ustadz ini dari tadi contohnya ibu-ibu terus ya, karena kebetulan ibu-ibu. Apa yang membuat Abu Bakar Siddiq memberikan hartanya untuk Islam sampai datang ayahnya namanya Abu Quhafah? Siapa nama ayahnya? Abu Quhafah. Abu Quhafah itu tak Islam. Lalu dia berkata kepada cucunya namanya Asma. Siapa nama cucunya? Asma, pakai alif. Asma, kalau tak pakai alif, Asma sosa ongo. Wahai Asma, habislah emas Abu Bakar itu ya Asma. Kata Asma, masih ada tuh. Mana emasnya? Datang Asma, dimasukkannya batu ke dalam kain. Ini macam-macam selimut saya tengok ini. Dimasukkan Asma batu ke dalam kain. Lalu kalau majelis pencinta Quran merasa kata-kata saya ini menjatuhkan harkat martabat, nanti sebelum diupload diedit dulu. Balik ke cerita Asma tadi. Dimasukkannya batu ke dalam kain, dibilangnya ke atuknya Abu Quhafah, tuh emas ayah masih ada. Mana emasnya? Nih. Datang Abu Quhafah, dipegangnya. Oh iya masih ada. Abu Quhafah itu buta, tak menengok. Pegangnya. Masih ada. Kira-kira emas kalau dalam batu, kalau kira emas kalau dalam kain bisa dipegang, itu besar apa kecil? Besar. Kalau cuma cincin 1 gram,
Makanya tadi waktu saya tengok ibu-ibu membawa kotak itu, di mana-mana biasanya kan sodakoh itu kotaknya yang duit masuk kan, tapi di majelis pencipta Quran saya tengok tadi tidak, langsung plastik. Kenapa? Karena memang orang di sini bersedekah tidak duit, cincin, gelang, rantai. Kalau di majelis-majelis pengajian lain itu kan masing-masing menunjukkan jam berapa pulang ya, katanya kan. Iya, katanya. Kalau di sini mana ada? Kenapa? Soalnya cincin gelang udah masuk kotak sudah. Bapak Ibu, Bapak tak ada. Kami laki-laki hari ini sebagai kaum minoritas. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berkawan karena partai, kawan duduk, kita terduduk. Sudah tak sedap lagi berkawan. Kalau berkawan karena harta, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Ada dia, ada kita, kaya dia, kaya kita. Baru enak kita berkawan. Tapi kalau dia naik Harley Davidson, kita naik Cup 70, lain laju dia. Dia baru gigi satu. Ini Ustadz nih ngomongin siapa? Ngomongin saya sendiri. Waktu di Batam, saya naik Cup 70. Kawan tuh naik moge semua. Saya gas. Sampai ke tepi pantai di Batam. Habis itu saya matikan mesin, berhenti. Kemarin jumpa sama sahabat dari Batam. Ustadz ingat Cup 70 yang Ustadz bawa kemarin? Iya, tak hidup lagi Ustadz. Saya bilang gak apa-apalah, yang penting husnul khotimah dia. Perjalanan terakhirnya mengantar Ustadz Somad. Kita ini berkawan enaknya itu sama-sama kaya, sama-sama pejabat, sama-sama orang hebat. Tapi ada satu sahabat yang tidak pernah menengok status sosial. Itulah dia bersahabat dengan Al-Quran. Itu maka tema kita pagi menjelang siang ini adalah Al-Quran adalah sahabat sejati yang tak pernah ingkar janji. Kalau kawan kita ingkar janji,